Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isi dalam buku Halaqah Generasi Z. Kali ini saya bersama Hizbah Muhammad Abrol, salah satu penulis tentang budaya pendidikan atau membudayakan pendidikan di dalam buku Halaqah Generasi Z. Sebelumnya saya sapa dulu nih. Hizbah, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya sapa juga. Gimana Mas Amin? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah saling sapa berarti? Sudah saling sapa kita ya. Terus apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Atau sibuk mencari kesibukan? Enggak, saya sibuk mencari pekerjaan. Oh, sibuk mencari pekerjaannya. Selain itu apa tuh? Aduh, gak enak ini. S2. Oh, S2 ya. Pendidikan agama Islam. Linear. Oh, linear sama S1-nya juga pendidikan agama Islam. Ya, PAI juga. Oh. UMY. Sekarang di US. UIN Suka. Nah, ini juga Hizbah. Ini salah seorang TikTokers ternyata ya teman-teman. Seleb TikTok kalau bahasanya kita sekarang. Terakhir kemarin FYP-nya kalau yang saya tonton itu tentang ini ya, Hizbah ya, tentang pendidikan yang mahasiswa yang diajarkan oleh bapaknya sendiri sebagai dosen. Betul sekali. Dan dia presentasi dia lagi nervous gitu ya. Viral Itu ya. Follower saya meningkat. Di tag berapa akun tuh? Itu tuh 700 doang followersnya. Ya. Yang ini akun yang minta tuh. Oh, ada ada fotonya enggak gitu? Berapa akun tuh? Ada dari program Trans 7 dari POV itu kan. Terus habis itu Tribun News. Wah, yang punya yang TikToknya tapi. Terus Indozone. Terus apa lagi ya? Pokoknya ini shit post gitu loh. oh. Berarti akun-akun ini ya, akun-akun meme gitu ya. Ya. Keren. Enggak keren itu. Oh, enggak keren. Soalnya yang seharusnya keren da FYP. Agak menjengkelkan tapi memang. Agak menjengkelkan. Bukan jengkel sama yang di dalam konten itu tapi ya. Tapi Sama kenapa FYP-nya gitu ya? Iya begitulah. Ya, begitu. Tapi bersyukur. Memang konten creator juga nih yang saya undang nih, atau yang senang bersama kita ini. Lanjut aja langsung. Saya serius. Nah, ini teman-teman, tadi sudah sedikit saya spill lah judul dari tulisannya Hizbah tentang membudayakan pendidikan. Sebenarnya kenapa sih mengambil judul itu tuh, membudayakan pendidikan? Salah itu Mas. Judul saya baru pendidikan Islam. Ya. Judulnya ternyata babak baru pendidikan Islam. Saya salah tadi. Ya, tapi ternyata pendidikan Islam sekarang babak belur. Enggak juga sih. Jadi di dalam tulisan saya itu sebenarnya itu berangkat dari hasil penelitian saya juga. Oh, hasil penelitian. Ya. Di S1 dulu atau di S2 ini? Di S1. Oh, di S1. Skripsi. Produktif berarti ya? Oh, Masya Allah, Insya Allah. Nah, terus saya melihat realita pendidikan Islam umat Muslim sebenarnya awalnya itu umat Muslim bahwa isu radikalisme beragama, terus habis itu ada beberapa pemahaman umat beragama, khususnya umat Muslim yang menolak hal-hal yang bersifat saintifik, ilmiah dan lain sebagainya. Dan banyak kalau kita lihat apalagi fenomena Covid kemarin. Kan banyak tuh yang neo jabariyah kalau kata, berdampak sekali sama pendidikan itu ya. Ustaz Fatur Rahman itu sebab dan akibat dari pendidikan Islam kita yang babak belur tadi ya, kalau bahasanya Hizbah. Babak belur kan tapi dihantam orang kan. Ya. Ini babak belur karena penyakit sendiri. Ya. Jadi tapi bukan kemudian itu mengatakan bahwa pendidikan Islam kita itu terpuruk ya, maksudnya jatuh. Tapi itu tertinggal bahasanya. Kurang responsif, terus kurang akomodatif terhadap kebutuhan zaman. Kayak misalkan saya membawa di dalam situ tentang bahwa pemahaman keagamaan itu harus mampu membawa peserta didik itu punya pemahaman yang ilmiah, tapi juga kesadaran akan pentingnya ubudiyah. Nah, jadi
anggun dalam moral, Unggul unggul dalam dalam intelektual, intelektual. gitu ya. Nah, begitulah. Selaras begitu berarti. Iya, yang merah-merah itu kan. Ya. Astagfirullahaladzim. Menarik itu tadi perihal pendidikan Islam yang memang tadi pembahasannya Hizbah itu ini ya, dia membahas bahwasanya ada bukan terpuruk akhirnya karena jatuh dan lain sebagainya, cuman karena tidak ini keselarasan bahwasanya ketika kita melihat adanya orang-orang sekular gitu ya, yang memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan, ternyata di pendidikan Islam ini hanya menonjolkan keagamaannya aja tanpa pendidikannya gitu. Ada juga pendidikan, tapi nah itu dari pandangan itu saya mencoba untuk melihat bahwa apa nih yang terjadi dalam pendidikan Islam. Ya. Nah, dari bangunan kurikulumnya kah yang menjadi persoalan, atau dari cara kita memandang pendidikan Islam kah, atau dari praktiknya kah? Ya. Nah, atau dalam bentuk konteks yang lebih makroskopis lagi itu lembaganya. Oh ya, lembaganya gitu, yang menaungi begitu ya. Nah, ya. melihat realita tersebut, saya mencoba untuk membaca beberapa referensi yang di sisi yang lain itu dalam konteks internal Muslim ada upaya mewacanakan pembaruan Islam, ya kan? Ya, wacana pembaruan Islam tuh nggak menjadi diskursus yang nggak habis-habisnya kan? Ya, benar. Selalu hangat untuk dibahas, dan setiap tahun setiap generasi pasti punya upaya dan wacana pembaruan Islam sendiri. Nah, berangkat dari situlah saya mencoba untuk membaca. Ternyata ada dua bukan kutub yang berseberangan ya. Ya. Salah satu tokoh cendekiawan Muslim di Indonesia yang memiliki konsentrasi di dalam dunia pendidikan dan pembaruan Islam dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, itulah mengapa saya mengambil Pak Azumardi Azra dan Amin Abdullah. Berarti latar belakangnya memang dari pembaruan pendidikan itu tadi, pendidikan Islam. Dua orang ini menarik untuk dilihat. Mereka memiliki dua sudut pandang yang sama, bahwa Islam harus melakukan pembaruan dan harus adanya pembaruan Islam gitu. Ya. Nah, di sisi yang lain mereka punya konsentrasi yang sama dalam dunia pendidikan. Begitupun dengan kiprahnya. Ya. Nah, karena Pak Azumardi Azra menjadi rektor terakhir IAIN Jakarta, sebelum berganti nama jadi UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian menjadi rektor UIN pertama di Jakarta. Ya. Begitupun Pak Amin Abdullah. Pak Amin Abdullah adalah rektor terakhir IAIN Yogyakarta dan menjadi rektor pertama UIN Sunan Kalijaga. Nah, berangkat dari situ, maka ini sudah selayaknya kita sebut dia sebagai tokoh. Karena mereka berdua memiliki pemikiran yang pemikirannya itu mampu memberikan pengaruh kepada halayak ramai. Ya. Di sisi yang lain, dari pemikiran itu dibuktikan dalam kiprahnya bergerak di ranah yang sifatnya praksis, seperti pelembagaan pemikirannya gitu. Ya. Nah, namun yang menariknya adalah bahwa perbedaan sudut pandang tersebut, kedua pemikir ini memiliki titik berangkat yang berbeda. Pak Amin Abdullah itu berangkat dari filsafat ilmu. Ya. Nah, kalau misalkan Pak Amin Abdullah berangkat dari politik pendidikan dan pendidikan politik. Prof Azra. Prof Azra itu dari politik pendidikan dan pendidikan politik. Terus habis itu Amin Abdullah itu berangkat dari filsafat ilmu. Nah, di sisi lain juga Prof Azra memiliki kepakaran dalam sejarah kan, dia guru besar sejarah. Nah, Prof Amin Abdullah itu guru besar filsafat. Nah, jadi saya melihat bahwa gagasan mereka berdua itu memiliki keterpaduan di sisi lain, meskipun memiliki irisan di satu sisi, tapi berangkat dari titik yang berseberangan gitu. Nah, saya merasa bahwa upaya untuk melakukan pembaruan dalam pendidikan itu harus berangkat dari konteks kurikulumnya yang digagas sama Prof Amin Abdullah dan dari Azumardi Azra dalam bentuk kelembagaan. Nah, kayak gitu sih sejauhnya. Nah,
itu semangat kelembagaan dan kurikulum tadi ya. Kalau yang sedikit saya baca juga perihal Amin Abdullah itu semangatnya dia dalam pendidikan tinggi ya. Maksudnya ini kan sama-sama guru besar ataupun profesor di universitas gitu ya, walaupun berbeda di universitas memang, tapi Islamic Studies yang ingin dikaji dalam gitu ya. Betul. Sama Prof Amin Abdullah gitu. Ya. Selain itu juga bentuk sebenarnya harapannya Prof Amin itu tadi, bukan Ya. Amin Aziz ya, Oh, iya. tapi Amin Abdullah gitu. Ya. Insya Allah Amin Aziz juga Prof gitu. Ya, amin. Nah, Tapi kapan? gitu ya, harus kita Lanjut. tanya. Kalau Prof Amin Abdullah ini kan dia tadi kalau Hisbah ngomong itu kurikulum ya, kurikulum, dan Prof Azra berbasis dengan sistem begitu, Ya. kelembagaan pada akhirnya. Betul. Itu keduanya irisannya sebenarnya apa sih untuk harapannya nih, sebagai istilahnya tadi kamu mengkaji nih dua pemikiran ini, melihat dua benang merah dengan harapan itu, sebenarnya kesimpulannya bagaimana untuk sistem pendidikan itu sendiri atau Nah, praktiknya gitu. I see. Jadi kenapa di situ saya sebut babak baru? Ya. Nah, karena pada saat penelitian ini dilakukan, beliau menjadi tokoh yang masih digemari dan digandrungi pemikirannya. Ya. Nah, Amin Abdullah dari integrasi interkoneksinya, bagaimana ada hubungan integralistik antara ilmu umum dan ilmu agama, dan ada interkonektisitas antar disiplin ilmu dalam memandang realita. Nah, di sisi yang lain, Prof Azumardi Azra punya mengupayakan adanya modernisasi pendidikan Islam, Ya. modernisasi pendidikan gitu, harusnya modernisasi pendidikan Islam. Nah, yang mana buahnya adalah melahirkan masyarakat yang madani. Madani. Nah, terus di sisi yang lain ada upaya demokratisasi pendidikan Islam. Bagaimana ruang-ruang di dalam pendidikan menjadi ruang dan wadah aktualisasi, sekaligus bagaimana orang mengalami Ya. demokrasi itu sendiri Ya. gitu, sehingga memiliki kesadaran gitu, kesadaran tentang apa, bahwa ia sebagai warga, selain peserta didik itu menjadi seorang muslim yang taat, mereka juga menjadi warga yang baik gitu. Ya. Nah, oleh karena itu di ujung dari tulisan saya di dalam buku Halaqah Generasi Z ini, dalam judulnya yang saya buat itu, bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 hal yang menjadi utama untuk kemudian bagaimana memungkinkan pembaruan pendidikan Islam di abad ini gitu. Ya. Nah, kalau kita melihat sekarang itu kan globalisasi itu apa ya? Upaya untuk istilahnya kayak gini. Banyak dari kita yang lebih bisa ngefans pada grup-grup idol di Korea Ya. daripada grup idol di Indonesia. Ya, Smash contohnya. Oh, enggak ada. Smash masih ada, tapi Salah satu- lebih banyak orang yang salah satu menggandrungi. penggemar ya. Nah, ya. Kayak misalkan beberapa kita lebih ngefans ke pesepak bola yang ada di luar negeri daripada di Indonesia gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari globalisasi sendiri kan. Ya. Nah, tadi kita sebenarnya bahas apa sih? Saya kejauhan. Akhir di dalam buku Oh, iya. 3 hal tadi itu. Mohon maaf ya hadirin. Nah, terus jadi tadi ada 3 hal. Nah, yang pertama adalah Dampak bagaimana globalisasi. Nah, dari dampak globalisasi itu, yang pertama adalah bagaimana membentuk lembaga pendidikan yang mampu mengintegrasikan secara baik dari kurikulum sampai evaluasi pembelajaran antara ilmu agama dan ilmu umum. Ya. Nah, sehingga mampu melahirkan peserta didik yang memiliki yang memahami dan menghayati nilai-nilai keislaman, Ya. dan memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas dan terampil. Ya. Nah, kedua, harus dibentuk bangunan kurikulum. Ya, kurikulum. Nah, tadi itu kan lembaga tuh sampai ke bawah-bawahnya gitu. Ya. Nah, yang kedua itu bangunan kurikulum. Nah, bagaimana memungkinkan bahwa kan selalu ada tantangan dalam upaya pembaruan. Nah, di dalam pendidikan Islam tantangannya adalah Kurikulum. nah, iya, permasalahan kurikulum. Kayak misalkan pendidikan
agama sempat mau diupayakan menjadi pendidikan budi pekerti. Iya. Tapi yang kemudian menjadi pertimbangan, loh kan budi pekerti ada nih di dalam agama Islam. Iya. Kenapa nggak agama Islamnya aja? Nah, di sisi yang lain, tendensi tersebut memberikan kesan yang buruk bahwa kurikulum ini mengesampingkan pendidikan agama-agama Iya, yang iya. lain. Benar. Nah, sehingga bahkan masalah budi pekerti pun selalu berhadap-hadapan dengan pendidikan Iya, agama, pendidikan agama. atau enggak akidah akhlak gitu kan. Iya. Nah, maka harus dibangun kurikulum yang mampu mengakomodir semua kebutuhan itu Iya. gitu. Nah, di sisi yang lain yang terakhir adalah dalam konteks implementasi. Nah, pasalnya kan kalau misalkan kita mencoba mengintegrasikan ilmu umum dan agama, ada nih tantangannya. Tantangannya itu pertama, nggak semua orang memiliki pemahaman Islam yang sama. Iya, Nah, benar. bahkan dalam konteks ubudiyah pun ada 4 mazhab. Iya. Nah, dalam konteks akhlak pun ada berbeda-beda juga Iya. gitu. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi praktisi dalam pendidikan Iya. untuk merumuskan bahan ajar sekaligus melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, kalau misalkan evaluasi pembelajaran itu tidak mampu secara konkret dirumuskan, nah di sisi lain orang memiliki pemahaman yang berbeda, Iya, nah, benar. itu kan menjadi tantangan tersendiri. Nah, makanya dalam konteks implementasi pun dia harus diupayakan Iya. gitu. Jadi ada dari konteks kelembagaan, kurikulum dan implementasinya. Di sisi yang lain, nah kalau kita mau lihat nih, ini ya, tapi saya ini sebagai bentuk kecurigaan aja. Apa tuh? Nah, kalau teman-teman lihat bahwa ternyata kalau kita sering lihat bahwa dalam APBN itu untuk pendidikan 20-25%. Nah, Anggaran pembelajaran. maka dalam penyelenggaraan pendidikan akuntabilitas harus terjaga. Di Iya. sisi yang lain, birokrasi yang mengurusi pendidikan ini itu banyak banget. Iya. Nah, dan bercabang-cabang. Duit yang sebanyak itu 20% dari APBN itu, nah, terus diurusi dengan birokrasi yang besar. Nah, itu memungkinkan sekali untuk korup, Ya. ya kan? Nah, tapi ini kecurigaan aja gitu. Saya belum pernah lihat kasus-kasus besar karena korupsi pendidikan. Ya. Nah, entah apakah karena pelakunya banyak Ya. atau memang sedikit yang diambil. Ya. Nah, buktinya guru nggak bisa mampu sejahtera, ya kan? Beberapa guru yang harus melanjutkan usahanya sendiri di rumah Ya. gitu, sehingga waktunya banyak terbuang habis untuk tidak untuk diupayakan untuk bagaimana melakukan pembaruan pembelajaran, evaluasinya, metodologinya Ya, dan lain ya. sebagainya gitu. Nah, maka dalam implementasi pun akuntabilitas baik secara pendanaan, pelaksanaan, dan proses menilai ulang, nah itu tuh harus terjaga tuh. Dan terjamin. Nah, karena dari dana yang sekian banyak dan birokrasi yang cukup ribet gitu. Nah, kan kalau Lord Acton itu pernah bilang, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ya. Apa artinya? Kekuasaan itu memiliki tendensi atau potensi untuk melakukan korupsi. Ya. Ketika seseorang diberikan kekuasaan, dia berpotensi untuk korupsi. Ya. Maksudnya kita itu bisa korupsi itu kalau kita punya kekuasaan. Ya. Nah, gitu kan. Nah, absolute power corrupt absolutely. Orang yang memiliki kekuasaan yang absolut pasti akan korup gitu. Ya. Dan habis-habisan. Nah, itulah mengapa dalam konteks implementasi pun harus terjaga. Nah, kayak gitu menurut saya. Itulah yang saya bicarakan dalam babak baru itu pendidikan, tadi ya. pengembangan pendidikan Islam. Sebenarnya 3 hal tadi tuh, kelembagaan, kurikulum, dan implementasi. Sebenarnya ketiga hal ini kalau kita agak melenceng sedikit ya, atau kita sedikit keluar dari tema, kan sekarang siswa ataupun mahasiswa yang ada di lembaga pendidikan atau institusi pendidikan itu kan generasi Z. Ya, that's right. Bagaimana sih sebenarnya pengelolaannya tuh? Sedangkan dalam yang kita lihat sendiri banyak sekali sekarang krisis spiritual gitu tuh, generasi Z itu. Sebagai pertanyaan terakhir tuh untuk Isbat. Kalau saya melihat generasi Z ini yang saya sebenarnya bukan, kadang kan ada istilahnya mesiah kompleks. Ya. Atau enggak post power syndrome gitu, merasa kita orang-orang yang menjadi tenaga pendidik atau guru yang sudah tua itu menganggap bahwa generasi sekarang ini loyo gitu. Yeah. Generasi sekarang ini nggak taat beribadah, padahal semua itu
berbeda konteks sosial dan budayanya. Iya. Nah, kondisi kita sekarang dengan dampak begitu juga dengan dampak globalisasi itu melahirkan murid-murid yang cukup rasional. Iya. Nah, maka ketika dia tidak mampu menemukan bahwa itu memiliki rasional, memiliki reason bahwa itu tuh penting, itu tuh fundamen untuk saya, maka dia nggak memiliki kesadaran utuh untuk melakukan itu gitu. Iya. Nah, dalam konteks ini satu sih yang saya harapkan, yang diharapkan untuk kondisi generasi Z itu, guru mencoba memahami muridnya dan murid mencoba untuk memahami apa yang disampaikan gurunya. Nah, sebenarnya itu sih kuncinya, gimana Saling memahami intinya ya. Sebenarnya kalau nggak kayak gitu, coba misalkan, nah itu sebenarnya yang menjadi salah satu motif dari saya dalam khususnya 1 tahun terakhir ya, saya mencoba untuk nonton yang kemudian itu menjadi hobi gitu, nonton anime sama nonton drakor. Nah, biasanya ada kan mazhab yang anime doang, ada yang drakor doang gitu. Ada yang nggak drakor tapi K-pop gitu. Nah, saya mencoba untuk menggandrungi ketiga itu gitu. Bukan karena senang gitu. Senang sih sebenarnya. Nah, tapi yang kemudian itu jadi hobi ternyata. Nah, dalam beberapa kasus, bukan kasus sih, saya mencoba untuk melakukan survei dan lain sebagainya, mengevaluasi apa yang saya sampaikan setiap saya ngisi di mahasiswa, khususnya satu yang anak-anak baru gitu kan. Mereka nggak bisa nih menangkap apa yang kemudian terjadi pada 65. Ya kita harus menceritakan itu gitu. Namun kita bisa menceritakan konteks itu, dan salah satunya dengan cara melekatkan apa yang relate dengan mereka ya. Salah satunya anime, drakor dan sebagainya. Nah, kalau misalkan guru-guru itu nggak mampu memahami dunia anak zaman sekarang, maka dia akan lepas dari dunianya. Begitupun si murid kalau nggak bisa berupaya untuk memahami apa yang disampaikan gurunya dan melepas tangan dan lain sebagainya, itu akan selesai. Nah, jadi nggak ada hubungan intersubjektif antara keduanya guru dan murid. Nah, kayak gitu. Itu benang merah kalau kita lihat tadi ya, babak baru pendidikan yang bukan komparasi pada akhirnya yang dilihat oleh Hizbah antara Azumardi Azra dengan Amin Abdullah, tapi keduanya ini berangkat dari sebenarnya apa sih untuk babak baru pendidikan atau sembuhnya kita dari babak belur tuh tadi. Kalau bahasanya Hizbah tuh ada 3 yang tadi disampaikan Hizbah. Yang pertama perihal kelembagaan, yang kedua kurikulum, dan yang ketiga itu ada tadi implementasinya. Begitupun ketika memang babak baru ini dapat terselesaikan bagi generasi Z tadi, bagi Hizbah bahwasanya antara pendidik dan siswa atau antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa harus memiliki saling mengerti antara satu generasi dengan generasi yang lainnya. Mungkin sekian dari kami di podcast Halakoh Generasi Z, sampai jumpa kembali. Yuk, see you next time.